Baiklah, kita akan melakukan praktikum virtual timbangan meja. Sebelum melakukan pengujian, langkah pertama adalah melakukan persiapan. Dimulai dari pemeriksaan spesifikasi dari timbangan meja ini. Kita lihat mereknya adalah Triple S dengan nomor seri 721. Kapasitas 10 kg. Sebelum melakukan pengujian, cek kondisi timbangan, apakah dalam keadaan bersih, kering, tidak berkarat, datar, bahan sesuai untuk tera, dan konstruksi sesuai untuk tera. Maka selanjutnya kita akan ke penentuan kelas timbangan AT dan BKD. Untuk interval skala verifikasi atau E, untuk timbangan meja sendiri itu diatur khusus dengan rumus kapasitas maksimum dibagi 1000. Kapasitas maksimumnya adalah 10 kg. 10.000 berarti 10.000 gram dibagi 1000 berarti 10 gram. Jumlah skala verifikasi atau N adalah kapasitas maksimum dibagi nilai E. Kapasitas maksimumnya adalah 10.000 gram dibagi 10 gram berarti 1000. Pada 1000 ini sebenarnya bisa masuk ke dalam dua kelas, hanya saja pembedanya di minimum menimbang. Minimum menimbang kelas 3 adalah 20E. 20E berarti 20 kali 10, 200 gram. Sedangkan minimum menimbang dari kelas 4 adalah 10E. 10 kali 10 ada 100, berarti ini masuk ke dalam kelas ketiga. Sebelum melakukan penentuan AT standar, kita harus mengetahui BKD tera pada muatan maksimum. Berarti 10.000 ditambah 2 dikali 10.000 berarti 30.000 dibagi 3.000 berarti 10 gram. Didapatkan sepertiga dari 10 gram adalah 3,3 gram atau 3.333 mg. AT standar kelas minimalnya adalah M2. Kita lanjut ke alat yang digunakan pada pengujian timbangan meja ini. Pertama adalah carapan dan instruksi kerja atau IK, AT standar kelas M2, CTT, cap tanda tera, dan toolset atau peralatan pendukung. Dari kegiatan persiapan sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan ke tahap pengujian. Di tahap pengujian ini kita akan memberlakukan timbangan meja ini untuk perlakuan tera, sehingga semua BKD-nya adalah 1. Di mana sebenarnya kalau untuk tera ulang, BKD untuk kebenaran dan eksentrisitas atau uji pojok adalah 2. Dikarenakan untuk tera, jadi kita pakai 1 BKD. Pertama-tama, sebelum kita memulai pengujian, pastikan timbangan ini dalam keadaan setimbang dengan membuka piring muatan pada bawah lantai muatan ini. Kita buka, karena ini lebih berat, jadi kita buang timah plombir atau pemberat yang di sini lah. Kita buang sampai dalam keadaan setimbang. Sudah setimbang,
maka kita bisa melakukan pengujian. Yang pertama adalah pengujian kebenaran. Untuk pengujian kebenaran sendiri, kita meletakkan dua AT standar baik pada tambor ataupun pada lantai muatan. Kita letakkan di sini langsung setimbang, maka kita bisa langsung menentukan bahwa pengujian kebenaran ini adalah sah. Selanjutnya adalah masuk ke dalam uji kepekaan, di mana suatu timbangan meja dikatakan peka apabila penunjukan indeks atau toloks bergerak minimal 2 mm. Sebenarnya dalam pengujian ini dapat menjadi satu kesatuan dengan pengujian kebenaran, yaitu di mana tambor dan lantai muatan ditambahkan AT dengan muatan maksimum, berarti AT 10 kilo. Kita lihat dulu berada di sini, kita lihat pada yang lebih ringan, berada pada titik sini di merah, berarti pada titik 1, 2, 3 ini. Kita lihat apakah nanti bergerak sebanyak minimal 2 mm. Kita tambahkan imbus sebesar BKD. BKD nya tadi adalah 10 gram. Kita lihat dia cuman bergerak 1 mili, berarti ini tidak peka. Pada uji kepekaan berarti batal. Selanjutnya sebenarnya sebelum melanjutkan ke uji eksentrisitas, sebenarnya timbangan ini sudah harus direparasi terlebih dahulu karena ini hanya praktikum. Berarti kita lanjutkan ke dalam uji eksentrisitas atau uji pojok. Pada timbangan meja ini unik gitu pengujian eksentrisitasnya, karena dicoba pada banyak titik. Bisa dilihat di dalam cerapannya ada pada titik 33, 23, 22, 42, 44, 53 dan 35. Nanti kita coba taruh. Untuk pada uji eksentrisitas ini sebenarnya muatannya minimal sepertiga maksimum. Jadi minimal seberat 3 kilo, 3,3 kilo. Tapi di sini kita memakai AT sebesar maksimum. Bisa juga sebenarnya pakai AT setengah maksimum, bisa, intinya minimal sepertiga maksimum. Kita coba pada posisi 33, taruh anak timbangan di posisi ini. Kita lihat pada posisi lantai muatan ini lebih ringan, maka kita tambahkan imbu sebesar BKD 10 kilo tadi muatan maksimum, berarti 10 gram. Kita tambahkan di sini. Ini lebih dia tidak setimbang atau tidak lebih, bahkan tidak lebih, berarti pada lantainya ini pada posisi ini uji eksentrisitasnya batal. Tapi kita belum tahu nih apakah posisi 3 pada lantai muatan atau posisi 3 pada tambor yang mengalami harus direparasi. Batal. Kita lanjut, kita tandain posisi 3 ini batal. 33. Posisi 23. Posisi 2, posisi 3. Jika nanti ini batal, berarti yang harus direparasi adalah posisi 3 yang di tambor. Yang lebih ringan adalah yang posisi tambor, sehingga kita naikkan imbus sebesar BKD pada sini. Dia kalau dari sini belum setimbang ya, tapi kita coba berarti ini sudah setimbang, berarti pada posisi ini sah.
Sehingga pada posisi 3 yang tambor ini posisinya benar. Maksudnya posisinya bagus, berarti yang pada posisi sebelumnya itu yang tidak bagus adalah posisi 3 pada lantai muatan pada yang ini. Nanti kita tandain bahwa sini itu kita silang saja pada kertas cerapan atau kertas buku di lain lah, ditandain, atau biasanya kalau di lapangan ini dikasih kapur, ditandain bahwa posisi sini tidak bagus. Dilanjutkan pada posisi yang kedua, yaitu 22. Kita lihat 22. Tadi 22 di sini bagus karena ini pada uji sebelumnya posisi 2 ini sah, 23 ini sah, berarti 2 sama 3 yang di 2 yang di mantai muatan dan 3 di posisi tambor itu bagus. Tambahkan pada posisi 2. Pada posisi tambornya lebih ringan, berarti kita tambahkan imbus besar BKD. Ini tidak setimbang atau tidak lebih, berarti posisinya batal. Maka posisi 2 pada tambor ini harus diperbaikin nanti mata pisaunya. Kita tandain atau dikasih kapur kalau di lapangan. Selanjutnya pada posisi 42. Posisi 4 pada lantai muatan dan posisi 2 pada tambor. Posisi pada tambornya yaitu lebih ringan. Maka kita tambahkan ini BKD 42. Ini belum setimbang, maka batal. Karena tadi pada posisi sini pun sebenarnya sudah tahu bahwa posisi 2 pada tambor itu memang harus direparasi. Kita batal. Selanjutnya adalah posisi 4 pada lantai muatan dan posisi 4 pada tambor. Yang lebih ringan adalah posisi 4 pada tambor, kita tambahkan imbus sebesar BKD yaitu 10 gram. Ini setimbang, maka sah. Jadi posisi 4 pada lantai muatan dan posisi 4 pada tambor ini sama-sama bagus. Sehingga yang tadi yang kurang baik itu ada di posisi 3 pada lantai muatan dan posisi 2 pada tambor. Ini harus direparasi, nanti mata pisaunya diperbaikin. Selanjutnya adalah pada posisi 5 dan 3. 5 pada lantai muatan dan 3 pada posisi tambor. Kita naikkan anak timbangan sebesar maksimum. Di sini kita lihat pada posisi tambor lebih ringan, maka kita tambahkan imbuh sebesar BKD. Ini setimbang, maka sah. Posisi 3 pada ini kan memang udah dicoba tadi, ini sah, maka di sini emang posisinya bagus. Maka posisi 5 pada lantai muatan juga kita tandai bagus. Nah, seharusnya nanti yang selanjutnya ini posisi 3 pada lantai muatan tadi, posisi 3-nya kurang bagus, maka seharusnya nanti ini batal yang selanjutnya. Tapi kita coba dulu posisi 3 pada lantai muatan dan posisi 5 pada tambor. Langsung setimbang, maka sah. Jadi yang sebenarnya harus direparasi, nanti dicoba direparasi itu ada posisi 2 pada tambor ataupun dicek lagi pada posisi 3 lantai muatan. Intinya pada pengujian ini, pengujian estetisitasnya dinyatakan batal dikarenakan syarat untuk uji estetisitasnya dikatakan sah, maka pada 7 posisi ini harus sah semua. Dikarenakan ada yang batal, maka pengujiannya batal. Kita lanjutkan pada pengujian repeat atau pengujian kemampuan ulang. Yang pertama, pastikan muatan pada posisi timbang. Muati kedua sisi pada kekuatan maksimal. Pada posisi tambor maupun pada sisi lantai muatan harus posisi maksimal. Kita lihat pada posisi piring muatan ini posisi tambor lebih ringan.
lihat ya lebih ringan, maka kita tambahkan sebesar BKD. Kita bisa lihat posisinya. Sudah setimbang, lanjutkan. Kemudian kemampuan ulang yang kedua, kita lihat. Ini dilakukan 3 kali, apakah nanti ini dapat dalam posisi yang semula. Ini sudah pada posisi yang setimbang, tapi kita tambahkan besar BKD. Iya. Pada uji kemampuan ulang, pada timbangan meja ini dapat dikatakan sah karena setelah kita coba 3 kali tadi, ini yang ketiga, kita lihat yang ketiga itu kembali ke posisi semula, maka uji pada repeat ini bisa dikatakan sah. Jadi kesimpulan dalam pengujian timbangan meja ini dikatakan batal, sebab kesimpulan untuk dikatakan pengujiannya dikatakan sah, maka pada ujian kebenaran, uji kepekaan, uji eksentrisitas, dan uji repeat harus sah. Dikarenakan pada uji kepekaan dan uji eksentrisitas pada timbangan meja ini batal, maka kesimpulannya batal dan timbangan harus direvaluasi terlebih dahulu. Selanjutnya dilakukan pengujian lagi sampai semuanya sah, baru dapat dibubui cap tanda tera. Selanjutnya pemberian cap tanda tera pada timbangan meja ini. Untuk tera, cap tanda teranya ada 4 jenis, yaitu tanda daerah, tanda pegawai berhak, dan tanda sah logam. Dan pada tambornya diberikan tanda jaminan. Tambornya kita kasihkan tanda jaminan, kita palu. Sudah. Selanjutnya pada gandar timbangan meja dari kiri ke kanan itu tanda daerah. Kita bubuhkan tanda daerah. Sudah. Selanjutnya setelah tanda daerah adalah tanda pegawai berhak. Kita bubuhkan. Sudah. Dan yang terakhir adalah tanda sah logam. Bubuhkan. Sudah. Maka tanda untuk cap tanda tera untuk pengujian tera sudah selesai dilakukan. Jika untuk perlakuan tera ulang yang dilakukan hanya satu, yaitu pemberian tanda sah logam bertepatan dengan tanda tera sah sebelumnya, tahun sebelumnya. Di sini kita bubuhkan. Ya, sudah selesai. Sekian presentasi praktikum dari praktikum virtual dari timbangan meja yang saya lakukan. Sekian dan terima kasih.